Jadi just to ensure that this session is being recorded, ya. Jadi I don't know, mungkin if you would like to turn on your videos, please do so. Thank you. Nah, seperti yang saya janjikan kemarin bahwa hari ini kita akan bahas teknis pengerjaan. Nah, sebelum ke sana, kemarin kan sudah mengerjakan dan hasilnya sudah saya bagikan kan ya. Jadi sudah bisa lihat masing-masing hasilnya dan berapa benarnya dan juga setelah dikonversi ke nilai TOEIC-nya, gitu kan. Sekali lagi tidak ada standarisasi lulus atau tidak lulus ya, TOEIC ya. Kalau kalian ikut sudah kan gitu yang diminta dari servisan. Nah, cuma yang saya bikin legendanya di bawah hasil PDF tadi itu ya yang 500. Kan beberapa syarat yang saya lihat itu 500 gitu kan minimumnya. Jadi yang 500 ke atas saya hijaukan dan yang lebih dari itu ya orang yang berbeda sedikit lah 900 ke atas. Kalau nilainya memang tidak sampai 500 atau cuma 400 tidak ada masalah. Sekali lagi karena kita mengerjakannya via Edmodo. Edmodo itu kan bukan platform TOEIC-nya. Jadi ya kita cuma mengakali gitu kan. Mungkin ada kendala kemarin, beberapa memiliki kendala. Silakan isi presensinya, ada di Edmodo. Yang belum isi silakan isi dulu. Nah, biasalah kalau kalian buka presensi itu kan nampak tuh, itu ada Basilius Susan Taslim. Nah, absensi itu ya bukan untuk saya lah. Kemarin juga dari semua peserta ada beberapa yang tidak mengerjakan. Sekali lagi, karena ada yang bertanya, ada yang chat. Jadi simulasi kemarin dan yang hari ini nanti akan kalian lakukan itu tidak akan masuk nilai, karena tidak ada nilai apa-apa lagi. Kalian sudah semester 8, tidak ada mata kuliah, tidak akan pengaruh apapun. Simulasi ini pure saya berikan untuk latihan saja. Jadi ya tidak usah ada beban akan nilai. Kerjakan dengan senyaman mungkin lah. Cuma untuk latihan, biar kalian terbiasa saja. Cuma memang tesnya tidak sama persis dengan tes yang akan kalian laksanakan nanti. Ada pertanyaan nggak sampai di sini ya? Sir, mau nanya, Sir? Yes. Sir, mau nanya di bagian listening, yang ada satu teks panjang untuk 3 pertanyaan, apakah pertanyaannya bakal tampil dalam satu halaman atau klik kayak next sebelumnya juga gitu, Sir? Kayak Edmodo, kalau Edmodo kan sulit. Oke. Ini ditanyakan kemarin juga. Pastinya itu saya lupa. Waktu saya ambil tes tahun lalu itu, apakah satu soal itu muncul di satu layar atau tiga-tiganya itu muncul di satu layar sama gitu kan. Tapi nanti mungkin saya akan bahas penantinya, kemungkinan satu soal itu satu layar. Gitu, Calvin. Sir, soalnya kesulitan kan ketika kemarin itu sempat mikir harus dengar, harus baca, harus klik sebelumnya sesudahnya, jadi sangat berantakan. Oh ya, tapi gini, thank you for asking. Gini, karena biasanya 3 soal itu jawabannya itu tidak berurutan, gitu ya. Jawabannya itu tidak, misalnya pasti nomor 1 dulu di awal recording, belum tentu seperti itu juga kan. Jadi bisa jadi nanti tiga-tiganya itu muncul di satu layar. Jadi misalnya dari nomor 1, 2, dan 3 misalnya, yang terjawab duluan itu di nomor 2, karena itu yang muncul duluan di recording misalnya. Jadi seharusnya dia nanti munculnya supposedly 3 soal sekaligus di satu layar. Gitu. Kalau yang di kita ini kan ya karena kita memanfaatkan platform lain, jadi ya satu-satu gitu kan ya misalnya. Itulah kelemahannya. Thank you for asking. Ada lagi yang lain? If no, I think kita bisa langsung saja. Jadi kemarin itu di
Sekali lagi, bagi yang baru bergabung, silahkan isi presensinya dulu di Edmodo. Nah, di awal kemarin waktu di grup angkatan saya ada share PDF. Nah, ya biasalah, kayak waktu saya ngajar kalian lah. Mungkin yang saya share itu tidak juga dibaca oleh semuanya gitu kan. Jadi ya, saya bahas lagi lah ya. Ini cuma memastikan, ini cuma beberapa aja. Jadi untuk pengerjaan nanti, ya namanya tes di mana-mana ada dua yang perlu disiapkan, skill kalian dan juga familiaritas terhadap bagaimana pengerjaan tesnya. Nah, sejauh ini tes TOEIC yang resmi ini hanya bisa beroperasi pada Windows, ya. Jadi yang laptopnya Mac dan lain-lain itu tidak bisa. Jadi pastikan kalian memiliki laptop atau komputer berbasis Windows, ya. Nah, untuk tesnya nanti itu yang pakai handphone. Jadi pastikan handphonenya tercas full. Atau kalau memang baterainya bocor misalnya sudah terplug in dengan chargernya selama tes. Headset earphone untuk listening, charger laptop. Misalnya ada yang pakai PC, in case mati lampu ya. Kalau yang pakai PC pastikan punya UPS misalnya untuk jaga-jaganya. Oke, mending laptop. Internet sih standar lah. Kalau yang tethering, misalnya HP-nya kan untuk Zoom nanti, HP-nya pasti akan makan kuota juga karena untuk Zoom, tethering aja langsung ke laptopnya. Dia tidak butuh internet tinggi. Itu kita mau kerja soal loh, Be. Oke, software macOS belum bisa, dan misalnya ya, in case kalian harus pakai HP, usahakan jangan pakai iPhone. iPhone sering bermasalah untuk beberapa kasus lah. Jadi ya yang berbasis Windows dan juga Android kalau bisa. Karena ya biasalah kalau iOS agak-agak beda sedikit, gitu kan. Kalau misalnya kalian sudah pakai laptop, terus laptopnya mati di pertengahan jalan dan harus ganti switch ke HP. HP yang dipakai untuk Zoom tidak boleh diganggu-gugat, berarti kan harus ada HP lagi. Itulah kurang lebih. Nah, nanti TeamViewer itu bisa di-download bebas. Dari yang kalau mata kuliah servisan masih ada, misalnya, bisa dipakai lagi. Karena saya dengar kalian pakai TeamViewer kan kemarin. Oh sorry, atau itu semester 6, saya lupa. Nah, TeamViewer sih nanti akan diberikan, ini file tahun lalu ya. Tapi kurang lebih sama sih. Kalian bisa download sendiri di link ini. Kemudian Windows Media Player dipastikan ada sudah di laptopnya. Nah, ini persyaratan fasilitas ruangan. Makanya kemarin servisan bilang tidak bisa mencatat apapun karena tidak boleh ada apapun di meja selain laptop dan juga KTP. Nah, arah duduk wajib menghadap tembok. Jadi kalau misalnya di kamar, cari dinding, lihat ke dinding. Ruangan pribadi, tidak boleh ada gangguan. Karena kalau ada orang lewat aja, bisa jadi tes kalian dibatalkan. Misalnya kalian lagi di kamar, mama kalian masuk, bilang suruh makan. Nah, itu kemungkinan tesnya dibatalkan. Karena ada asumsi nanti jatuhnya itu perjokian, misalnya gitu. Atau ada yang membantu kalian. Jadi pastikan kalian udah kasih tahu orang di rumah memang, kalian mau tes 2 jam, 3 jam. Oke, saya baca chat dulu. Kayak Mia Radio saya baca chat sebentar. Hoi, ser pengisi daya HP boleh. Untuk yang di mana? Untuk yang di meja berarti ini ya. Pastikan sudah ada colokannya. Maksudnya kalian tidak perlu colok sana, colok sini lagi. Tinggal sudah masuk ke terminal, colokannya ya tinggal di cas ke HP misalnya. Makanya di sini terdapat stop kontak yang terjangkau, jadi tidak perlu keluar ngambil terminal dan lain-lain lagi. KTP pastikan ada di situ, karena nanti diminta untuk dilihatkan KTP-nya waktu Zoom. Ketika Zoom-nya nyala, ketika tes akan dimulai, kalian diminta tunjukkan KTP. Jadi tidak boleh ada
buku tulis, tablet, HP lain lagi di situ. Prosesor minimal untuk laptop itu karena berbasis Windows, Pentium dual core, paling minimalnya. Di bawah itu tidak bisa. Antara macet, tidak jalan, tidak bisa terinstall, dan lain-lain. Sekali lagi, Apple yang berbasis yang bukan Windows tidak bisa. Ya. Kalau di atas ini gimana, Sir? Boleh, terserah. i3, i5, i7, dan segala macam, silakan. Pastikan ini dulu, ini terpenuhi dulu di komputer atau laptop kalian ya. Oh, wait, ada pertanyaan, aplikasi untuk tes nanti masing-masing direct message. Ada akun tersendiri ya, soalnya saya nanti pakai laptop teman yang tes di sesi kedua. Jadi gini, softwarenya nanti, software TOEIC CBT-nya nanti akan berbeda. Tidak bisa kalian pakai, misalnya kawan kalian tadi pagi, kalian jadwalnya siang, tidak bisa kalian pakai itu lagi. Dia akan beda, softwarenya beda. Jadi yang dapat, makanya nanti kalian akan dipecah, H-1 itu kalian akan dipecah menjadi kelompok-kelompok kecil, dan setiap kelompok itu softwarenya khusus diberikan oleh supervisornya. Jadi tidak bisa si A ngambil software dari si B di kelompok yang berbeda. Tidak boleh. Tidak bisa jalan nanti. Ya. Jadi kalau pakai laptop teman silahkan, tapi harus install ulang. Softwarenya beda soalnya. Termasuk nanti udah softwarenya beda, nanti kode aktivasinya itu dari setiap supervisor akan beda-beda. Gitu. Di meja belajar ada buku. Just to be safe lah ya. Kayaknya dibersihkan aja lah. Cari meja kosong lah. Daripada nanti di waktu Zoom-nya nyala, disuruh bereskan buku kan lama lagi. Gitu kan. Karena dia sudah bilang tidak boleh ada barang lain. Kan. Suara dari kamar sebelah biasanya terdengar. Kalau suara sih tidak masalah. Selama tidak ada orang yang masuk ke ruangan saja. Gitu. Oke, enggak masalah. Mau nanya via chat atau mau langsung potong ngomong saya, enggak masalah. Tanyakan aja ya. Nah ini, peserta akan dihubungi 1 hari sebelum tes oleh supervisor. Instalasinya itu instalasi sendiri. Tidak akan dipandu satu persatu. Sudah dikasih buku pedomannya nanti, manualnya, nanti kalian instalasi sendiri. Nah, nanti kalian juga perlu mengirimkan foto ke WhatsApp supervisornya sendiri, foto meja, selfie dengan KTP, nah itu dikirim. At this point, dilarang merokok, makan, atau minum, kayak yang saya bilang kemarin. Jadi tidak boleh makan atau minum, sekedar seteguk pun tidak boleh saat tes. Makanya nanti pembagiannya gini, kan tesnya dikasih waktu 3 jam ya. Tesnya itu kan cuma 2 jam. Yang 1 jam itu dipakai setengah jam di awal, setengah jam di akhir. Setengah jam di awal itu untuk memastikan semuanya sudah siap, supervisor akan lihat software-nya sudah terinstall dengan baik atau belum. Kemudian kalian sudah bisa, nanti kan ada semacam tryout-nya dulu. Tryout software-nya berjalan atau tidak. Nah, itu juga akan dipantau setengah jam di awal, dan setengah jam di akhir itu untuk dipantau ada penjelasan lagi setelah ini. Apa yang dilakukan setengah jam terakhir. Jadi di setengah jam di awal itu termasuk juga kalau misalnya nanti penguji nanya, mungkin mau ke WC, mau buang air kecil, atau mau minum dulu, silahkan. Jadi kalau lagi tes, kebelet, ke toilet, itu tidak diterima. Jadi ada kemungkinan tidak valid tesnya. Skornya tidak keluar, sertifikatnya tidak keluar. Pokoknya apapun yang berkaitan, ada di poin di bawahnya yang dicetak tebal. Setiap pelanggaran yang dilakukan akan berakibat terhadap dibatalkannya nilai peserta tes. Jadi kalau makanya boker-boker lah dulu pagi itu misalnya, makan-makan lah dulu, minum-minum lah, tidur-tidur lah dulu. Kalau terganggu tesnya, karena mereka mewanti-wanti ini kan tes from home gitu ya, mereka tidak bisa mantau real time, paling lewat satu kamera kecil. Makanya kalau ada yang sesuatu yang mencurigakan, mereka akan cancel langsung.
Nah, fungsi TeamViewer itu kalau misalnya ketika tengah berjalan, tiba-tiba ada error, nanti supervisor akan masuk ke TeamViewer kalian untuk take over, membetulkan mungkin softwarenya atau instalasi ulang. Makanya nanti kalian juga perlu install TeamViewer-nya. Terus nanti ada kode yang harus dikasihkan ke supervisor. Jadi supervisor bisa langsung handle. Oke. Nah, ini contohnya. Jadi kameranya itu harus menghadap ke layar kalian dan juga ke kaliannya. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Dia ngadap ke dinding polos, misalnya seperti itu. Nah. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? No lah ya solusinya ya. Oke. Oh ya, sorry, di chat banyak. Wait, saya lupa baca di chat. My bad. Zoom-nya itu hidupkan suara ya. Zoom-nya suara kalian mati. Maksudnya dari HP kalian, suaranya di-off-kan, cuma videonya yang wajib nyala. Kalau supervisor, dia tidak akan nyalakan videonya. Dia mantau gitu aja. Kemudian tidak ada meja belajar. Oh, ini susah nih. Maksudnya saya kasih solusi pun bingung juga. Suruh beli pun belum tentu dibeli, itu kan. Kalau kebelet, makanya tadi saya bilang, jadi ya mau tidak mau, suka tidak suka, kalaupun jam 7 pagi itu belum kebelet, dikebelet-kebeletkan lah pokoknya. Keluarkanlah dulu ya. Jangan pada saat tes kalian baru kebelet, bahaya. Kalau rugi, nanti tidak dianggap valid tesnya. Mejanya harus hadap tembok. Kalau mejanya hadap jendela boleh. Kurang tahu saya ya. Seharusnya kalau jendelanya ditutup sih oke. Atau ya tirainya ditutupkan juga seharusnya oke. Untuk semua link untuk kita download, segala yang diperlukan saat tes itu dikirim ke grup. Nah, nanti untuk yang download software TOEIC-nya dan lain-lain itu nanti supervisor yang akan kirim H-1. Jadi misalnya tanggal 23 tes, berarti tanggal 22 akan dikirim. Yang tanggal 30, 29 akan dihubungi supervisornya. Gitu. Kalau ada kendala seperti mati lampu, soalnya hanya ada meja komputer. Nah, ini resikonya. Kalau misalnya mati lampu, mau pakai PC atau laptop, misalnya laptopnya habis baterai, atau memang bocor, mati lampu pula, pelaksana tes TOEIC tidak bisa menjadwalkan ulang, jadi otomatis hangus. Jadi mereka tidak menerima exception apapun, gitu. Soalnya kemarin waktu di kloter saya terjadi, tiba-tiba dia terkeluar, dihubungi ternyata ada lupa kendalanya, entah mati lampu atau apa, berarti langsung di-dis saat itu juga. Tidak ada jadwal ulang, tidak ada tes ulang, kayak gitu. Nah, jadi memang agak nyaman tes dari rumah, kita bisa ngatur sendiri, tapi resikonya seperti itu. Kita harus bisa memastikan semuanya, internetnya, listriknya, oke. Makanya kalau laptopnya bocor baterainya, ya cobalah cari punya teman dulu, masih lumayan lama kan. Ada 10-an, 20-an hari lagi sebelum tes. Kalau pakai kursi buat meja, kayaknya enggak masalah lah. Tinggal kenyamanannya saja lah. 2 jam mengerjakan ini, kalau tangan kalian gantung mengerjakannya, misalnya karena di kursi, nah itu capek. Dirasa-rasa lah ya, yang mana yang nyaman. Kalau enggak biasa belajar pakai meja, enggak masalah sih. Pakai kursi, oke-oke aja menurut saya. Asal enggak meleseh aja sih, lesehan, enggak melantai. Itu sih susah, nanti tengkurap pula ngerjakannya. Kalau numpang tes di rumah teman, enggak masalah. Enggak mesti di rumah sendiri. Kalau memang di kantor, tapi kalian punya ruangan sendiri pun tidak masalah. Misalnya harus ke kantor. Yang penting bebas gangguan dan orang saja. Suara masuk sih
lazim. Makanya nanti di Zoom suara kalian dimatikan. Misalnya nanti tiba-tiba ada suara azan atau suara mama kalian manggil, suruh matikan air dulu dan lain-lain, itu tidak akan kedengaran supervisor. Paling kalian yang terganggu. Gitu sih maksudnya. Meja hadap ke tembok, tapi kiri kanan saya bukan tembok, tapi rak. Tidak masalah kayaknya. Masalah. Menghadap ke tembok tapi ada baju. Bajunya lah larikan dulu. Masa baju nempel di tembok? Ya. Janganlah baju itu dibiarkan sampai tanggal 23 nanti. Cabutlah dulu sekarang. Ya. Biasa, baju nempel di dinding itu wajar. Asal manusia jangan nempel di dinding. Spiderman pula. Kalau internet terputus, mungkin dia bisa, kalau internet terputus, dia mungkin bisa kasih toleransi beberapa waktu lah untuk bisa kembali join. Minimal Zoom-nya muncul lagi kita. Tapi kalau memang terkendala, misalnya kayak kemarin di Tanjung Pura, kabel diputuskan orang misalnya, habis tidak bisa ada koneksi sama sekali, pakai kuota pun, misalnya Telkomsel tidak bagus, tidak ada pengecualian. Kalau tidak kembali, misalnya tiba-tiba internet putus, terus nggak kembali beberapa saat dihubungi tidak bisa lanjut lagi. Hapus, hilang semua. Prosesor Celeron dual core. Tadi diminta Pentium. Sama enggak ya? Saya enggak tahu. Pentium dual core Celeron. Celeron kayaknya di bawah Pentium ya? I don't know. Nah, kalau di bawah yang dia minta, tidak bisa. Ya. Kalau posisi mentok kursi jendela. Kursi jendela ini macam mana pula bentuknya ya? Jendela bentuk kursi kah atau kursinya bentuk jendela? Pak dah saya. Begitulah ya. Dari yang sudah jelaskan tadi, begitulah kurang lebih. Meja portable duduk di lantai, tidak masalah. Asal ada mejanya. Kalau diletakkan di lantai itu kan mengganggu. Maksudnya kalian akan membungkuk 2 jam, capek. Oke, Steph. Nanti fotokan ya. Nah, kurang lebih itulah ya. Nanti lagi, kembali ke chatnya. Waktu kita tidak banyak. Berikutnya yang saya akan share. Nah, ini yang saya keep dari grup ketika tes tahun lalu. Ya. Jadi nanti dari supervisornya akan masukkan kalian ke grup. Kalau ini terlalu kecil, zoom in saja lah ya. Nanti dia akan mengirim seperti ini. Nah, link, as you can see, di bagian ini, program to exhibit, nanti dia akan kasih link untuk downloadnya. Sekarang kalau kalian download ini tidak bisa, tidak ada lagi filenya. Dia pakai drive kalau tidak salah. Nanti dia akan kasih link ini. Makanya setiap kelompok itu linknya akan beda, karena softwarenya juga akan beda-beda. Jadi jangan pakai punya teman, pakai yang kalian dapat. Ya. Kalau pakai punya teman, otomatis tidak akan bisa jalan. Kayak gitu. Kemudian TeamViewer, versi terbaru, nanti linknya juga akan diberikan. Jadi lebih aman sih, memang download semua software yang dia kasih dari link saja. Nanti H-1. Nah ini, kami tesnya itu misalnya tanggal 25 Agustus, dia menghubungi tanggal 24-nya. Jadi dia minta untuk kita install softwarenya itu tanggal 24-nya. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya kepada supervisor masing-masing. Jangan tanya teman, teman tidak akan bisa membantu. Ya. Wait, let me see. Ada pertanyaan, tanya aja. Mending langsung ngomong ya, nyaman saya. Kok baca gitu, nggak lama. Sebelumnya udah pernah dengar.
Nah, di Edmodo kalian, barusan saya post, di situ ada beberapa file, silakan dibaca. Saya akan jelaskan juga sedikit, tapi silakan dibaca sendiri. Itu model instalasinya lah. Agak panjang di bagian yang TOEIC-nya. Panduan instalasi program TOEIC. Nah, itu yang agak panjang. Saya akan tetap jelaskan. Nah, ini beberapa ketentuan dari dia lah ya. Aplikasi Zoom hanya diinstal di HP, tidak perlu di laptop. Nah, nanti kalian, makanya di sini coba dilihat, setelah posisinya sudah kalian atur, posisi laptop dan mejanya, kalian perlu foto terus kirim ke dia lagi. Itu di saat hari H ya. Jadi dia akan minta banyak hal dari kita untuk kita lakukan. Makanya di tes itu tidak langsung bisa mengerjakan tes, tapi ada prosedural awalnya dulu lah. Di meja tidak boleh ada barang lain selain laptop dan charger sama KTP misalnya. Aplikasi Zoom tidak boleh offline. Waktu pelaksanaan tes 2 jam, tapi waktu yang diberikan tetap 3 jam. Nah, setelah selesai pelaksanaan tes, dari software itu nanti akan mengeluarkan file berekstensi CRC. File itu nanti selesai tes perlu kalian emailkan kepada supervisor. Nah, jadi setelah selesai tes pun kalian perlu ambil file CRC-nya tadi. Biasanya dia langsung ada di desktop, tidak perlu cari lagi, ada di desktop. Kalian kirim via email. Kalau sudah diterima supervisor, baru nanti kalian boleh uninstall. Jadi proses uninstall softwarenya sendiri itu harus disaksikan oleh supervisor. Jadi nanti kalian ambil kamera HP kalian, kalian lihatkan ke monitor bahwa filenya sudah dikirim via email, sudah mereka terima, nanti kalian akan uninstall, dan itu harus disaksikan oleh dia, bahwa filenya sudah di-uninstall. Nah, pada saat instalasi, harus mematikan seluruh antivirus maupun Windows Defender. H-1, misalnya yang tanggal 23 tes, H-1-nya, tanggal 22, kalian wajib mematikan semua antivirus dan Windows Defender saat instalasi. Karena kalau tidak dimatikan, ada kemungkinan softwarenya corrupt nanti. Entah soalnya hilang, ada yang hilang nanti, atau memang tidak bisa terinstall. Kayak gitu. Nah, di sini ketika instalasi wajib mematikan antivirus atau Windows Defender. Kemudian misalnya besoknya dia otomatis hidup lagi, kalian perlu matikan lagi sebelum tes dilaksanakan. Kalau misalnya dapat kloter yang jam 1 siang, wajib ikut masuk Zoom-nya jam 1 siang juga. Link Zoom-nya akan diberikan oleh supervisor, dan seterusnya. Nah, nanti kalau yang sudah selesai, hasil dari softwarenya, file CRC-nya dikirimkan ke email supervisor, dan wajib menginstal program dan harus disaksikan oleh supervisor. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Ya. Wait, saya baca dulu. Nah, kalau masalah prosesor nih jangan tanya saya, tanya Serwandri aja lah ya. Saya ini tak paham AMD dan lain-lain nih. Kalau mati lampunya pas malam, zoom-nya gelap. Tes kalian itu kan jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Kecuali kamu zoom sendiri supervisornya malam-malam. Janganlah. Pagi, waktunya masih pagi. Jadi seharusnya masih terang. Tidak ada ruangan privacy. Wah, ini gawat nih. Gimana ya?
Kamar tuh kalau nggak ada slotnya, nggak bisa dikunci, ganjal aja lah, pakai lemari, pakai apa biar orang nggak masuk. Kalau di meja gunakan speaker untuk listening, boleh tidak ya, Sir? Kalau pakai earphone kurang kedengar. Ini saya kurang tahu nih. Soalnya yang dia minta dari buku pedoman dari manual yang saya bagikan kalian tadi pun di Edmodo itu, dia cuma headset atau earphone misalnya. Tidak ada yang pakai speaker. Maksud saya itu jangan mandai-mandai dulu lah. Mending usahakan pakai headset atau earphone lah. Itu dulu kayaknya. Speaker kalau memang itu cuma ada speaker, boleh ditanyakan supervisor H-1. Kalau katanya tidak boleh, berarti ya mau tidak mau kalian harus cari headset atau earphone. Prosesor masih, saya tidak paham nih prosesornya. Tahun lalu ada yang didiskualifikasi atau ada masalah apa? Saya tidak tahu, karena saya juga peserta tahun lalu. Di kloter saya itu ada, lupa saya siapa dosen yang lain. Jadi saya cuma tahu di kloter saya saja, di kloter yang lain saya tidak tahu. Ada yang mendadak hari H bermasalah laptopnya, jadi supervisor pun tidak bisa mentolerir itu, jadi dia di-dis, tidak ikut. Uang hangus, uang tidak kembali pastinya. Yang lainnya saya kurang tahu sih, masalah mereka apa. Kalau posisi duduk di depan hadap tembok, tapi di sebelah kiri hadap keluar rumah. Mending cari yang tidak terbuka lah, mungkin saya ya. Tergantung menghadap keluar rumahnya ini apakah di lantai 2. Kalau lantai 2 sih oke lah, siapa juga yang mau meloncat ke atas kan. Kalau di lantai bawah, bahaya, nanti ada orang masuk. Latihan wajib ikut kasar. Latihan ini yang mana ya? Simulasi sebentar lagi mungkin ya, yang jam 6. Yang jam 6 ini tidak wajib. Tidak wajib. Saya cuma fasilitasi kalian untuk latihan saja. Jadi nanti setelah itu pun saya akan bikinkan lagi skor konversinya. Kalau pas saat tes tutup pintu ya, tidak masalah. Selama tertutup saja menurut saya. Oke. Sedikit lagi kalau begitu. Let me see. Nah, untuk ini saya mungkin cuma bisa sekilas, kalian baca sendiri ya. Ada 40 slide ini dari mereka. Agak panjang memang. Nah, sesi listening bersistem continuum dengan jeda paling sedikit 5 detik setelah pembacaan soal untuk pengisian jawaban. Jadi gini, misalnya ada satu audio, satu recording untuk 3 soal. Dia akan bacakan audio itu. Selesai dia baca, jeda 5 detik, langsung ke audio berikutnya. Jadi kalian mengisi ketika dia ngomong. Gitu. Nah, selesai dia baca nih, misalnya teksnya satu paragraf, misalnya dia ngomong, selesai dia baca, 1, 2, 3, 4, 5, soal berikutnya. Soal yang ditampilkan di layar kalian pun akan berubah otomatis. Dan kalian tidak bisa kembali. Itu untuk listening. Kalau di reading, bersistem continue on click. Jadi baru bisa lanjut kalau kalian klik lanjut. Kalau kalian masih tetap stay di soal itu, tetap akan stay di situ. Cuma waktunya, countdown-nya tetap jalan. Mark for review itu ada untuk di reading. Jadi akan terlihat soal-soal yang kalian tandai atau yang belum kalian kerjakan. Untuk di reading. Untuk listening sih sudah selesai. Selesai semua recording 45 menit, selesai dia juga. Tuh. 1 hari sebelum tes, nanti link software TOEIC-nya akan dibagikan, kalian download sesuai dengan instruksi di sini lah ya. Setelah di-download, kalian keep, kalian simpan filenya. Pastikan ketika mau install, semua antivirus maupun Windows Defender-nya mati. Kemudian install. Nah, di sini keterangannya ada. Mematikan semua antivirusnya, kenapanya ada, silahkan dibaca.
Kemudian passwordnya, nah seperti di sini, silakan diisikan passwordnya untuk membuka software tersebut. Atau mungkin di waktu kalian nanti mungkin passwordnya beda, karena softwarenya beda, kita tidak tahu ya. Ini yang saya share adalah file tahun lalu. Untuk kalian belum dibagikan. Tapi maksud saya kalian bisa baca untuk mengetahui, oh kayak gini nanti ini. Akan ribet. Kemudian lokasi instalasinya default saja. Kemudian install. Setelah selesai, finish. Muncul shortcut softwarenya itu di desktop. Langsung diklik saja untuk menjalankan. Pastikan sudah ada Windows Media Player, karena basis dia memutar audio itu langsung dia menggunakan Windows Media Player. Tapi tidak membuka Windows Media Player-nya. Dia langsung dari softwarenya sendiri. Masukkan ini untuk demo, untuk tryout-nya, masukkan kode ini. Nanti kode ini akan berubah untuk tes resmi. Tes resmi nanti ada kode sendiri diberikan oleh supervisor. Setiap peserta nanti beda kodenya. Kalau tidak salah saya begitu. Nah, nanti ada ya preambulenya lah, pembukaannya dulu, apa itu TOEIC dan segala macam. Kemudian nanti kalian juga akan diminta untuk mengisi ya sedikit ID kalian lah. Nama, nomor KTP, dan segala macam. Itu akan memakan waktu juga. Tapi itu tidak memakan waktu tesnya. Itu sebelum tes dimulai. Jadi masih di software TOEIC tadi, kalian diminta mengisi data ini. Ya. Habis itu ada terms and conditions-nya. Klik I agree. Mulai. Nanti ada tryout-nya itu ada beberapa puluh soal lah. Kalian diminta untuk mengerjakan itu dulu. Kalau bisa, berarti software-nya sudah ready to go gitulah. Nah, ini tadi yang ditanyakan oleh siapa tadi, Edgar, misalnya di waktu kloter saya tahun lalu, software-nya tampilannya kayak begini nanti. Di pojok kiri atas itu ada logo TOEIC, terus ada tombol kecil di situ. Itu tombol darurat. Diminta jangan diklik. Karena kalau diklik, selesai dia tesnya. Nah, kemarin itu ada mahasiswa yang diklik. Oh, marahlah supervisornya. Udah dibilang jangan diklik. Dikliknya pula. Penasaran katanya. Habislah sudah. Itu masalah juga. Tapi kemarin kayaknya tidak di-disk karena itu. Karena dia masih di soal awal. Dia klik ini. Pokoknya jangan diklik. Itu tombol emergency. Kalau diminta supervisor klik, baru klik. Kalau tidak, jangan. Jangan mandai-mandai lah pokoknya. Kalau udah selesai tesnya, klik continue sampai kembali ke halaman awal. Nah, nanti ini kan masih demo. Tadi kan demo ya, tryout-nya. Nanti hasil dari tryout juga akan ada file seperti ini di desktop kalian. File seperti inilah yang nanti kalau tes resminya akan dikirimkan ke supervisor via email. Ekstensinya itu .crc lah di belakangnya. Nah, ini kalau tryout-nya sudah selesai, sudah muncul ini. Biarkan saja, tidak usah dihapus dulu. Nanti authorization key-nya itu nanti akan dibagikan masing-masing. Mungkin misalnya kayak satu kloter 10 orang, softwarenya untuk 10 orang itu, tapi authorization key-nya masing-masing beda. Nah, mungkin itu akan membedakan setiap soalnya juga. Mungkin setiap orang soalnya beda-beda. Kayak begitu. Jadi jangan pakai authorization key yang dikasihkan ke orang lain. Pokoknya pakai yang dikasih ke kalian saja. Nah, ini apa yang harus diisi nanti. Kalian juga akan diminta mengisi ini. Bla 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 bla. Nanti ada kuesioner pula. Sebelum tes dimulai itu, ngisi kuesioner dulu. Kuesioner ini tidak dinilai. Itu untuk mereka saja. Setelah selesai tes, filenya akan seperti ini lagi, dan itu yang akan dikirim ke email.
Kalau tidak muncul di desktop bagaimana? Nanti ada di sini. Nanti akan dipandu oleh supervisor. Tidak perlu saya detailkan lah. Kalian bisa baca sendiri lah. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan tidak? Kalau misalnya di disk karena laptop bocor atau mati lampu, berarti tidak bisa sidang skripsi dong. Oh, itu saya nggak tahu tuh. Dan saya tuh yang ngatur untuk sidang skripsi. Tanya ke tulisan. Kalau duduknya lesehan pakai meja portable, boleh. Saya kemarin pun karena belum punya kursi waktu itu, jadi saya duduk lesehan juga. Asal laptopnya ada mejanya, tidak lesehan juga. Oke. Ada pertanyaan? Sampai di sini. If no, ya jam 6 kita mulai simulasinya. Nanti saya akan konversikan lagi. Jadi kalian bisa lihat simulasi pertama nilainya berapa, simulasi yang malam ini berapa. Prediksi aja lah. Atau kalian merasa sudah oke, sudah mampu, sudah bisa, tidak ikut yang malam ini pun tidak masalah. So, as for now, mungkin saya butuh semuanya untuk nyalakan videonya. I need to do the screenshot. Sambil semuanya nyalakan video ya. Dari mana kita tahu antivirus sudah mati atau belum? Biasanya di pojok kanan bawah itulah ada yang ada panah kecil di laptop biasanya. Nah, itu akan muncul misalnya Windows Defender masih nyala atau antivirus masih nyala. Itu buka saja, dibuka softwarenya, dimatikan. Misalnya ada di laptop itu lebih dari satu antivirus, matikan semuanya pokoknya. Oke. Oke. Bentar. Oke. Ya, saya lihat dulu ya, semuanya sudah nyala atau belum. Nah, ini kan being recorded, jadi nanti akan saya upload juga. Mungkin ada yang butuh lihat ulang. Oke. Masih ada beberapa. Tolong nyalakan dulu lah ya. Habis selesai ini diminta oleh servisan. Minta screenshotnya, Pak. Nah, susah lah saya kalau nggak ada nih. Oke, wait. Ada banyak nih. Oke. I'll do the screenshot. Please smile. Satu, dua, tiga. Again, masih di slide berikutnya lagi. Keep smile. 1, 2, 3. Again. Tahan ya lo. Nggak kering lah. 1, 2, 3. 2 lagi. 1, 2, 3. Wih, mantap juga Tony ini. Bisa berdua gitu. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Sip. Done. Thank you very much semuanya. Silahkan dikerjakan jam 6 lah ya. Thank you. Ya, pas azan. Bye. Good luck. Good luck untuk tesnya. Bye. Terima kasih, Sir. Thank you, Sir. Buka puasa, Sir. Thank you, Buka puasa, Sir. Thank you, Sir. Selamat berbuka. Ya.